Selamat datang teman-teman atau kawan subscriber dan calon subscriber ya. Kali ini kami akan membahas pemberontakan rakyat Indramayu terhadap penjajahan Jepang. Nah, seperti sudah diketahui kalau penjajahan Jepang itu terjadi pada tahun 1942 sampai 1945 sampai Indonesia merdeka. Nah, penjajahan Jepang ini kan terjadi berlangsung di Indonesia pada saat berlangsungnya Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Nah, biar tidak melebar kemana-mana, kita balik lagi ke perlawanan rakyat Indramayu. Nah, latar belakangnya begini. Rakyat Indramayu ini kan sudah terbiasa dipungut pajak oleh penjajah Jepang waktu itu. Jadi beberapa petani yang ada di Indramayu itu disuruh menyetorkan upeti atau seperti hasil-hasil panen kepada penjajah Jepang. Nah, karena keadaan yang mendesak, karena kebutuhan tentara Jepang ini meningkat begitu, dan intinya Jepang ini kekurangan logistik dan makanan pada Perang Asia Timur Raya ini atau Perang Pasifik ini. Nah, tentara Jepang atau pemerintahan Jepang yang ada di Indonesia juga ingin meningkatkan penyetoran upeti itu, hasil panen itu, dan kemudian melalui antek-anteknya pemerintah Jepang ini kemudian menerapkan bahwa aturan baru, rakyat Indramayu ini disuruh menyetorkan hasil panennya, hasil padinya lebih banyak lagi dari hari-hari sebelumnya. Nah, ini yang membuat rakyat Indramayu ini sudah semakin geram ya, karena sebelumnya sudah menyetorkan padi kepada pemerintah Jepang dan tentara Jepang, dan sekarang disuruh menyetorkan lebih banyak lagi. Itu pun dilakukan secara sangat tegas dan kurang mulia. Memintanya itu kurang mulia. Jadi istilahnya memaksa ya. Para petani ini kan sudah keberatan, apalagi ini cara memintanya juga memaksa, dan barang yang diambil pun tidak sedikit, padi-padi yang diambil pun tidak sedikit. Jadi sederhananya begini, kita ngasih ke penjajah, sedangkan untuk kita apa? Nah, seperti kan sederhananya seperti itu. Para petani di Indramayu ini menyerahkan hasil panennya yang sangat banyak kepada penjajah Jepang, sementara yang dipakai oleh para petani ini apa nantinya? Misalnya untuk bahan cadangan, mereka juga punya keluarga. Nah, itu yang membuat semakin berat, hal-hal tersebut yang membuat semakin berat yang harus dihadapi oleh para petani ini. Nah, puncaknya pemberontakan ini atau perlawanan ini terjadi pada saat ajudan tentara Jepang ini datang ke daerah Indramayu. Tujuannya yang menerapkan program tadi, penyetoran hasil panen yang lebih banyak. Dan setelah diketahui ada seorang petani namanya Haji Aksan. Haji Aksan ini memiliki banyak hasil panen. Nah, ajudan dari tentara Jepang inilah disuruh untuk meminta hasil panen tersebut untuk diserahkan ke pemerintah Jepang. Nah, diulangi lagi, ajudan tentara Jepang ini disuruh oleh tentara Jepang untuk meminta hasil panen itu ke Haji Aksan agar Haji Aksan menyetorkan ke tentara Jepang. Jumlahnya pun sangat banyak, sampai Haji Aksan pun sangat keberatan ya. Sedangkan untuk keluarga kita mau makan apa? Nah, sederhananya seperti itu. Dan kemudian
terjadilah perlawanan. Haji Aksan kemudian menolak, tidak mau menyetorkan hasil panen tersebut kepada tentara Jepang. Kita itu sudah ditindas, kan pemikirannya seperti itu. Kita sudah ditindas, bekerja susah payah, hasilnya semua disetorkan untuk Jepang, kan ini benar-benar tidak adil, dan semua orang juga sudah melihat ini sesuatu yang benar-benar tidak adil. Nah, karena Haji Aksan menolak menyerahkan upeti atau hasil padi tersebut kepada Jepang, akhirnya terjadilah di sana pemberontakan, perlawanan, cekcok dulu. Tentara Jepang, ajudan Jepang dengan Haji Aksan dan keluarganya, terjadi cekcok, akhirnya terjadilah pemberontakan atau perlawanan dari rakyat Indramayu. Semenjak pertengkaran itu, rakyat Indramayu pun kemarahannya juga meletus. Rakyat Indramayu semenjak kejadian Haji Aksan ini ikut melakukan perlawanan. Terjadilah peperangan, pemberontakan rakyat Indramayu melawan tentara Jepang. Terjadi perlawanan, memunculkan korban, kan seperti itu ya. Nah, setelah perlawanan tersebut, memang tentara Jepang akhirnya mampu mengatasi, di kemudian harinya tentara Jepang mampu mengatasi perlawanan rakyat Indramayu ini dengan menipu para penggawa perlawanan itu. Dijanjikan diajak ke pemerintahan pusat, diajak berbicara masalah itu, namun pada akhirnya mereka tuh ditipu dan tidak dikembalikan lagi ke daerah asalnya. Nah, para pentolan perlawanan Indramayu ini atau wakil-wakil rakyat Indramayu ini, saya ulang, ditipu. Mereka dipanggil, diiming-iming, diajak bicara, padahal mereka itu ditangkap oleh tentara Jepang dan tidak dikembalikan lagi ke daerah asalnya. Nah, itu yang membuat perlawanan di Indramayu ini semakin memudar, karena pimpinannya atau pentolannya ditangkap satu persatu dengan cara ditipu daya. Nah, itu perlawanan yang cukup menggemparkan ya, meskipun tidak lama tapi menggemparkan Indramayu waktu itu. Sampai sekarang perlawanan Indramayu ini tetap dikenal oleh orang-orang, dan pada waktu itu Jepang juga cukup kewalahan dengan perlawanan rakyat Indramayu. Mungkin Jepang tidak mengira bahwa rakyat Indramayu akan seperti itu, karena namanya orang kan ya, disuruh nyetor padi terus menerus, sedangkan untuk makanan sendiri aja susah. Akhirnya rakyat Indramayu pun memberontak dan melakukan perlawanan terhadap penjajah Jepang. Nah, seperti itu pemirsa ceritanya, sejarah perlawanan rakyat Indramayu yang saya persingkat. Semoga dapat memberi hiburan bagi kawan-kawan yang suka sejarah. Terima kasih kawan-kawan sudah menyimak, dan bisa kunjungi video kami yang lain, karena channel kami ini ada dua versi, edisi sejarah dan edisi misteri. Semoga semua videonya dapat menghibur. Silakan teman-teman kunjungi video kami yang lain. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah mengunjungi video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.